Tahun ini Honda menjanjikan untuk membawa 2 produk elektrifikasinya, dan sekarang kita sudah kedatangan produk elektrifikasi terbaru dari Honda, yakni All New Honda Accord. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal desain, eksteriornya dari Honda Accord terbaru ini jadi lebih elegan dan lebih sporty ya. Berbeda dari produk sebelumnya yang masih terlihat elegan aja gitu. Untuk Accord terbaru ini udah ada sentuhan yang lebih sporty. Kita lihat nih, desainnya sleek ya. Bisa melihat dari depannya udah hilang tuh kesan chrome yang biasanya disematkan pada sedan premium ini. Bagian depan ini, grillnya udah berwarna hitam yang lebih mengingatkan kita pada produk Civic ya. Dan untuk di bagian dalam grill ini, itu ada open flap ya, yang akan terbuka jika mesinnya menyala dan AC-nya nyala. Itu untuk pendinginan dan lebih ke estetika aja ya. Sehingga dari belakang nih, ketika lagi diem, itu tuh kelihatan tertutup begitu. Sisi futuristiknya hadir pada desain penerangannya nih. Ini udah menggunakan halogen LED yang hadir pada headlampnya juga pada DRL-nya. Kemudian untuk headlampnya ini dia sudah canggih ya, dia ada fitur auto headlamp dan juga adaptive headlamp. Jadi dia bisa mengatur tuh terang gelapnya ketika ada kendaraan datang dari arah depan, sehingga dia menurunkan intensitas cahayanya. Untuk detail-detail lainnya, sedan ini sudah menggunakan aero kit yang membuatnya lebih sporty, seperti saya bilang. Kemudian di bagian bawah ini ada saluran udara sebagai sisi aerodinamisnya. Dan ketika kita melihat nih, sedan ini nih punya panjang 4,9 meter yang membuatnya dia cukup lebar ya, dan juga dengan wheelbase 2,8 meter yang pastinya menawarkan kenyamanan di interiornya. Beralih pada sisi samping, kalau kita bisa melihat ke arah belakang, itu bentuknya ke arah coupe ya, jadi menyatu gitu dari depan ke belakang. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk area atasnya ini, kita sudah melihat ada panoramic roof, sebuah fitur yang cukup mumpuni ya untuk sedan mewah. Kemudian kalau kita ngeliat nih, pas bagian atap dengan bagian sampingnya yang biasanya hadir karet gitu ya, sambungan karet, ini sekarang sudah menyatu. Yang Honda bilang sih jadinya akan lebih meningkatkan pada sisi kekedapan suara di dalam kabin. Nah, sisi eksteriornya kita bisa melihat penggunaan pelek 18 inci. Ini berbeda dengan unit yang hadir pada versi Thailand ya, yang ada perbedaannya yakni 17 dan 18 inci. Di Indonesia, Accord terbaru hanya ditawarkan dalam satu varian, yakni RS. Nah, pelek 18 inci ini kemudian menyatu dengan aero kit hingga ke belakang. Kita bisa ngelihat ada sedikit spoiler di area belakang. Untuk sentuhan-sentuhan lainnya di Accord terbaru ini sudah menggunakan lane watch, dan Anda bisa ketemu sekitar 6 kamera di sekeliling sedan ini yang bisa melihat 360 derajat atau juga fitur lane watch tadi. Kemudian ini sudah pakai immobilizer dan juga smart key, dan juga ada digital key yang nanti akan kita bahas. Nah, di area belakang ini buat Anda penggemar Accord yang lama mungkin akan sedikit kecewa ya, karena pada Accord yang sebelumnya ini nih memang bagian belakangnya tuh desainnya tuh terlihat lebih elegan ya. Saya sendiri penggemar untuk desain belakangnya untuk Accord yang sebelumnya ya. Tapi pada Accord yang baru ini jadi lebih terlihat simple, dan kesan sportnya tadi lebih terasa dengan pewarnaan berwarna hitam ini. Kemudian untuk stop lampnya sudah LED juga yang terlihat tebal ya, bagian sini nih menyatu dari kiri ke kanan. Untuk akses ke bagasi, di sini ada tombol elektrik. Yang sayangnya ini belum power back door ya, jadi belum ada tombol. Kalau untuk nutupnya harus manual. Tapi di sini kita bisa melihat ada ruang bagasi yang cukup lapang, dan ini modal yang cukup penting ya untuk kenyamanan berkendara bagi pemilik Accord terbaru, dan memberikan tire kit untuk perbaikan seketika ada kondisi darurat. Begitu. Dan itu aja bahasan di eksterior. Nah, sekarang saya penasaran nih pada interiornya.
utamanya pada baris kedua sebagai area yang biasanya digunakan oleh pengguna Accord. Seperti apa sih kenyamanan yang diberikan? Ayo kita masuk ke dalam. Nah, bicara impresi perdana dengan Accord ini pada baris kedua memberikan kesan yang lapang ya, karena itu tadi interiornya dia punya wheelbase tuh 2,8 meter. Kemudian untuk apa yang didapatkan oleh penumpang di baris kedua, seperti saya bilang karena ini sedan premium, beberapa keunggulannya antara lain kita bisa ngeliat nih panoramic sunroof yang cukup lebar nih bagian atas yang membuat kesan lapangnya tuh cukup terasa. Dan ini kacanya bisa sampai ke belakang dan ada sunshade-nya juga yang bisa dipasang elektrik. Kemudian kesan yang baru lagi pada Accord terbaru ini adalah hadirnya ambient light di sisi kiri, kanan, dan sekitar interior. Dan ini punya kesan yang cukup modern gitu jadinya dan memberikan kenyamanan yang cukup menarik juga. Nah, di Accord terbaru ini sekarang penumpangnya bisa lebih private ya. Kalau misalnya butuh sunshade ini sudah ada. Terus apa sih yang didapatkan dari baris kedua? Ada kantung di bagian depan penumpang sebelah kiri dan kanan. Untuk sebelah kiri biasanya penumpang utama dia ada tombol pengaturan maju mundur untuk penumpang baris depan ya. Jadi bisa diatur lagi nih untuk lebar dan kenyamanannya sesuai dengan yang biasanya di sini kan pemilik nih biasanya. Nah, sayangnya memang kalau saya bilang kurangnya adalah sisi hiburan ya. Ini nggak ada nih. Biasanya untuk sedan kelas premium harusnya sih ada layar untuk hiburan, tapi saya pikir itu nggak terlalu esensial ya. Terus kenyamanan lain yang didapat dari baris kedua adalah AC. Sayangnya ini di bagian bawah ya, nggak ada di sini. Dan ini cukup dingin. Dan ini sudah pakai USB-C untuk tambahan port tenaga. Dan kemudian AC ini juga berfungsi sebagai pendingin baterai. Jadi baterai hybridnya Honda Accord yang terbaru ada di balik kursi baris kedua. Dan ini di bagian bawah Anda bisa merasakan ini ada kisi-kisi udara untuk pendinginannya gitu. Jadi ya ada dua fungsi sih jadinya, jangan cuma Anda sebagai penumpang tapi juga pendinginan baterai. Selain itu untuk penerangan ini kita bisa ngeliat hanya dengan menyentuh tuas saja, jari aja itu lampunya nyala. Dan ini ketika mati itu udah slow dimming ya, jadi cukup memberikan kesan premium. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, di baris kedua ini antar penumpangnya juga bisa dipisahkan ya dengan armrest yang hadir di bagian tengah. Sayangnya dia terjatuh ya, nggak menggantung gini, tapi ya cukuplah untuk sudut menaruh tangan. Ini ada cup holder dan juga ini ada akses untuk ke bagasi. Jika ingin mengambil barang di bagasi ya cukup kecil sih gitu. Dan ini untuk bahan joknya ini sudah kulit dengan ada sentuhan red stitch yang membuat kesan sportinya lebih terasa. Ini cukup nyaman ya karena menopang punggung dengan baik dan sudut kemiringannya juga pas, utamanya kalau digabung dengan area kaki yang bisa selonjoran kayak gini. Ini Accord ya, sedan yang nyaman lah. Jika selama ini sedan premium itu bicara mengenai kenyamanan pada baris kedua, ternyata bahasan yang lebih banyak lagi itu ada pada sisi baris pertama, utamanya pada driver. Apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh Honda pada Accord terbaru ini? Dan mungkin Anda tertarik salah satunya, ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya ada di baris pertama di Honda Accord terbaru. Dan seperti yang Anda lihat, kesan premiumnya terasa ya dengan penggunaan warna hitam. Dan juga desainnya sih mengingatkan saya pada Civic ya, sedan Civic. Tapi ini berbeda karena dia sekarang ada ambient light-nya yang bisa berubah sesuai dengan fungsi ya. Ada beberapa fungsi seperti salah satunya menunjukkan mode berkendara. Dan juga yang cukup menarik adalah pada dashboard dari Accord terbaru ini nih sudah berkurang tuh tombol fisiknya. Saya bukan penggemar dari berkurangnya tombol fisik ya, tapi dari sisi esensi si Accord ini masih memberikan kemudahan ya pada
fungsionalitasnya. Seperti yang Anda lihat di sini di tengah ada dial, shortcut dial Honda menyebutnya, dan ini kita bisa mengatur untuk pengaturan AC, kemudian untuk pengaturan pendinginan dan lain-lainnya. Dan ini bisa diatur settingannya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari pemiliknya gitu. Dan ini cukup menarik karena ada LCD-nya di bagian tengah yang menjadi penunjuk jam juga jika tidak digunakan gitu. Nah, bicara pada bagian dashboard, tentu saja perhatian utama pada head unitnya yang ukurannya sekarang 12,3 inci, yang kini tertanam di dalamnya adalah sistem Google. Jadi sebutannya sih Android ya. Tapi di sini dia juga bisa sebagai pemutar untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan seperti yang Anda lihat, navigasinya sudah menggunakan Google Maps, dan head unit ini akan juga menjadi seperti otak utamanya ya untuk operasi fitur dari kendaraan ini. Dan Honda juga bilang head unit ini dipasangkan juga WiFi ya, jadi dia punya sumber internet sendiri, dan kayaknya Honda memberikannya itu secara langsung pada pemilik Accord terbaru, sehingga tidak perlu lagi kita memasangkan WiFi dari handphone. Jadi dia sudah seperti tablet tersendiri gitu, karena di bagian dalam ini juga udah ada Play Store, dan kita bisa download seperti YouTube Music dan juga Spotify dan lain-lainnya begitu. Karena dia sudah tertanam Google, jadinya beberapa fungsi dari Google juga hadir seperti perintah suara. Jadi kita hanya cukup menyebut "Oke Google, forward to Mall of Indonesia". Nah, dia nanti akan langsung menghadirkan navigasi di sini. Dan menariknya, si navigasi yang di head unit ini bisa kita hadirkan pada layar TFT berukuran 10 inci. Nah nih, gitu. Nah, ini cukup menarik ya, karena ini memudahkan pengemudi berkendara. Selain head unit berukuran besar ini dengan berbagai fitur di dalamnya, Honda juga menyediakan memasangkan Bose premium speaker. Jadi ada 12 speaker yang hadir di sekeliling kabin yang membuat pengalaman hiburannya menjadi lebih menarik lagi. Untuk sisi pengemudi, saya bisa bicara bahwa sensasi sportinya masih terasa, dan seperti saya bilang tadi, aura di Honda Civic juga masih dirasakan. Berbedanya hanya memang pada Accord ini jadi lebih futuristik ya, dengan hadirnya layar TFT tadi serta head-up display dengan ukuran 11 inci. Jadi dia diproyeksikan di kaca depan, dan ini bisa diubah dan diatur sesuai dengan apa yang ditampilkan pada navigasi. Jadi navigasi bisa kita lihat di kaca depan dengan petunjuk panah begitu, dan ini memudahkan banget untuk penggunaan harian begitu. Pada sisi pengemudi, saya bisa bicara bahwa Honda memberikan banyak fitur, tombol-tombol di tengahnya ya, di kiri dan kanan ada untuk ADAS, dan juga sebelah kiri untuk audio. Dan di balik lingkar kemudi ada pedal shift di kiri dan di kanan. Dan ini tilt and telescopic, yang pengaturan wajib ya untuk sedan premium seperti ini. Pengaturan jok untuk pengemudi ini sudah ada memory seat, ada 2 memory seat, dan juga elektrik ya, maju mundur, rebah tegak, serta lumbar. Dan untuk elektrik pengaturannya juga hadir di sisi kursi penumpang. Nah, pada sisi konsol tengah, pengemudi dan juga penumpang dihadirkan wireless charging. Kemudian pada sisi sebelah tengah sini ada drive mode yang terdiri dari ikon, kemudian normal, sport, dan juga individual. Individual ini bisa diatur, yang dimana pengaturannya itu ada powertrain, kemudi, adaptive cruise control, serta pengukur. Pengukur ini bisa diatur normal dan sport gitu. Pengukur nih maksudnya ini berubah ya, jadi warna merah, dan ini jadi warna ungu gitu. Itu aja di sisi interior di baris pertama. Sekarang kita akan bahas performa dari sedan ini. Nah, soal head unit ini juga menawarkan fitur baru, namanya Honda Connect with Digital Key. Jadi, lewat aplikasi di telepon genggam, pemilik bisa mengoperasikan beberapa fitur, seperti menyalakan mesin dan AC, serta mengunci dan membuka kendaraan dari jauh.
Terbaru, ada fitur digital key. Ini membuat pemilik kendaraan nggak perlu lagi mengantongi kunci fisik untuk menyalakan mesin. Cukup dengan telepon genggam yang sudah dihubungkan aplikasi Honda Connect. Bicara soal performa, Accord terbaru menggunakan mesin 2000 cc yang dipasangkan dengan motor listrik. Total tenaganya mencapai 207 PS dan torsi di 335 Nm. Karena penggeraknya mengandalkan putaran motor listrik, transmisinya kini menggunakan ECVT. Ini membuat sensasi khas kendaraan listrik lebih terasa. Jika ada yang bertanya perbedaannya dengan CR-V Hybrid, penjelasannya ada pada tombol EV di konsol tengah. Tidak seperti CR-V Hybrid yang menyesuaikan mode berkendara motor listrik secara otomatis, pada Accord terbaru pengemudi bisa mengaturnya lebih leluasa. Itu dia impresi kita dengan all new Honda Accord yang ketika Anda menonton ini artinya Honda sudah resmi menghadirkan di Indonesia. Langkah Honda untuk menghadirkan Accord terbaru ini patut diapresiasi karena sekali lagi elektrifikasi yang Honda pilih adalah melalui hybrid yang saat ini belakangan yang memang sudah menjadi kewajiban bagi produsen otomotif di Indonesia untuk lebih ramah lingkungan dalam produk-produknya. Dan semoga saja setelah Accord dan juga CR-V yang menggunakan hybrid akan hadir lagi produk-produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dari Honda dengan tentu saja harga yang kompetitif. Sekian, dan jangan lupa saksikan informasi otomotif terkini di auto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Dan sampai jumpa di video-video review berikutnya.